Sekarang kita akan lanjut pada soal yang berikutnya, dimana untuk soal ini kita diberikan suatu soal yang terkait dengan matriks ya. Kita akan baca dulu soalnya bersama-sama. Diketahui suatu matriks yang mana matriksnya di sini diberikan nama E ya. E itu adalah suatu matriks yang ukurannya 2 kali 2, di mana barisnya ada sebanyak 2 dan kolomnya ada sebanyak 2. Barisnya yang gini, ini adalah baris pertama, yang ini adalah baris kedua. Kemudian yang ini adalah kolom pertama dan yang ini adalah kolom kedua, kayak gitu ya. Yang mana entry-entrynya itu yaitu ada P, ada minus 4, kemudian ada 2P dan ada P minus 2. Dan di sini diketahui bahwasanya E itu adalah suatu matriks yang tidak memiliki inverse. Nah, pertanyaannya adalah tentukan berapakah nilai dari P. Nah, opsinya di sini kita disediakan yaitu apakah dia 0 dan minus 6, kemudian apakah 0 dan 6, apakah 6 dan 2, atau yang D2 dan 0, ataukah yang E2 dan 4. Nah, kira-kira berapakah nilai P yang paling tepat supaya kita bisa mengisi variabel yang ada di dalam sini untuk kita bisa mendapatkan suatu matriks E yang tidak mempunyai inverse, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjawab soal ini. Jadi apa maksud dari suatu matriks itu tidak mempunyai inverse? Nah, suatu matriks itu dikatakan tidak mempunyai inverse atau tidak punya inverse manakala apa? Ya, manakala si determinan dari matriks itu sama dengan 0. Jadi pada saat determinannya sama dengan 0, maka matriks itu dia tidak mempunyai inverse. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mencari determinan dari suatu matriks yang ukurannya itu adalah 2 kali 2. Jadi, misal di sini kita mempunyai suatu matriks yang kita beri nama E gini ya, dimana dia entry-nya itu adalah A, B, C, D gini. Kita buat ukurannya sama dengan ukuran yang ada pada soal, yaitu 2 kali 2 ya. Nah, bagaimana cara mencari determinan dari matriks E? Ya, berarti artinya A dikalikan dengan D serong gini ya, dikurangi dengan B dikalikan dengan C serong gitu juga ya. Nah, ini adalah rumus bagaimana cara mencari determinan dari suatu matriks yang ukurannya itu 2 kali 2. Nah, sekarang kita akan menggunakan rumus ini untuk mengerjakan soal yang di atas itu ya. Jadi, determinan dari matriks E kita tulis di sini sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Seperti yang sudah kita bahas di awal, bahwasanya dia tidak mempunyai inverse sehingga determinannya sama dengan 0. Nah, sekarang kita masukkan siapa A-nya. A-nya kalau kita di sini itu adalah P. Kalau B-nya kita di sana adalah minus 4, kemudian C-nya 2P dan D-nya itu adalah P minus 2. Jadi kita masukin ya, A-nya A kali D, berarti P dikalikan dengan P min 2. Berarti di sini kita tulis P kali P min 2 dikurangi dengan B kali C. B kali C berarti min 4 dikalikan dengan 2P. Berarti berapa nih? Min 4 dikalikan dengan 2P berarti min 8P. Kita tulis di sini, tapi kita kurung dulu ya. Jadi min 8P sama dengan berapa? 0. Jadi di sini kita bisa kalikan, yaitu P kali P itu adalah P kuadrat, P kali minus 2 adalah minus 2P, kemudian ada min kali min itu adalah plus, jadinya 8P sama dengan 0. Nah, kemudian kalau sudah di sini kita bisa tuliskan jadi P kuadrat. Di sini kan ada minus 2P ditambah sama 8P ya. Jadinya berapa dong ya? Jadinya plus 6P sama dengan 0. Kenapa bisa plus 6P? Karena di sini itu kita punya utang 2, kemudian kita bayar 8, sehingga kita masih ada sisa 6 kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah, untuk bisa mencari nilai P-nya, maka kita bisa faktorkan ya. Nah, di sini dia P-nya ada sebanyak 2. Kalau yang di sini sebanyak 1. Maka kita bisa keluarkan yang paling sedikit, yaitu sebanyak 1. Jadinya apa dong? P kuadrat. Berarti kalau sudah keluar 1 tinggal berapa? Tinggal 1P kan ya, gini. Plus yang ini P-nya ada 1 aja, sudah keluar, berarti sisanya siapa? 6. Sama dengan siapa? 0. Nah, ini kalau kita lakukan pengecekan ulang, P kali P itu adalah P kuadrat, sedangkan P kali 6 adalah 6P ya. Nah, jadinya di sini kita bisa dapatkan nilai P-nya sama dengan 0 untuk yang ini, atau P-nya sama dengan siapa? Untuk yang ini dia nilainya adalah minus 6. Jadi di sini kita dapatkan dua buah nilai P, yaitu P sama dengan 0
atau P sama dengan minus 6. Nah, sekarang kita akan melihat di sana jawabannya yang 0 dan minus 6, yaitu yang mana? Nah, ini kan ada ya, sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal ini ya, dimana kita disuruh mencari P-nya supaya E-nya itu bisa menjadi suatu matriks yang tidak mempunyai inverse, maka harus kita masukkan sebesar 0 dan minus 6, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang mana? Yaitu yang A. Oke, baiklah, sekarang kita akan masuk pada soal yang berikutnya, yang mana di sini kita disediakan suatu soal, yaitu soal mengenai fungsi kuadrat. Jadi di sana kita diberikan suatu gambar, yang mana gambarnya itu adalah sebagai berikut ya. Ini adalah gambar parabola yang mana dia menyatakan suatu fungsi, yaitu fungsi kuadrat. Di sini kita diberikan yaitu gambarnya itu memotong sumbu x di 2 titik ya, yaitu minus 2,0 dan 4,0. Kemudian gambar ini juga memotong sumbu y yaitu 0, minus 8. Nah, dari grafik parabola di atas, manakah pernyataan yang benar? Apakah yang nomor 1, sumbu simetrinya yaitu x sama dengan 1, kemudian yang kedua titik puncaknya 1, minus 9, yang ketiga fungsi fx-nya itu didefinisikan sebagai x kuadrat minus 2x minus 8, dan pernyataan yang keempat adalah nilai dari D-nya lebih besar dari 0. Apa itu D? D itu adalah diskriminan ya. Apakah diskriminannya lebih besar dari 0 kayak gitu. Nah, dari keempat pernyataan ini di sini kita disuruh mengidentifikasi mana pernyataan-pernyataan yang benar. Apakah yang A yaitu 1, 2 dan 3, kemudian yang B apakah 1 dan 3, kemudian yang C apakah 2 dan 4, yang D apakah 4 saja, dan yang E apakah semuanya benar kayak gitu ya. Yaitu apakah pernyataan dari yang nomor 1 sampai yang nomor 4 itu apakah semuanya benar kayak gitu. Nah, sekarang kita akan melakukan identifikasi dari pernyataan-pernyataan yang ada terkait dengan gambar yang sudah diberikan di soal ya. Nah, sekarang kita akan kerjakan di sini. Nah, di sini yang bisa kita lihat ya, bahwasanya grafik ini atau parabola ini dia memotong sumbu x di 2 titik ya. Jadi yang pertama di sini kita bisa identifikasi gambarnya memotong sumbu x ya, di mana di 2 titik. Di 2 titik. Titik apa? Titik min 2,0 yaitu yang ini, sama yang satunya adalah 4,0 gini ya. Nah, berarti artinya apa? Pada saat kita mempunyai suatu parabola, kemudian dia memotong sumbu x di 2 titik kayak gini, berarti artinya apa dong? Artinya adalah nilai dari diskriminannya itu lebih besar dari 0 kayak gini ya. Sehingga jawaban maksudnya pernyataan untuk yang nilai D-nya lebih dari 0 ini adalah suatu pernyataan yang bernilai benar gini. Sehingga nanti untuk opsi yang A pastinya salah kan ya. Kenapa? Karena tidak memuat nomor 4. Yang ini juga salah karena tidak memuat nomor 4. Nah, kalau yang C itu masih ada kemungkinan betul, yang D masih juga, dan yang E juga masih ada kemungkinan betul karena ketiganya memuat angka 4 ini ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal melakukan pengecekan untuk yang lainnya. Nah, kira-kira mau yang mana dulu yang dicek? Misal nomor 3 dulu boleh ya. Jadi di sini kita akan lihat lagi untuk yang ketiga, dia dinyatakan bahwasanya fx-nya itu adalah x kuadrat min 2x minus 8. Apakah ini adalah suatu pernyataan yang benar? Nah, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sana gambarnya itu dia memotong sumbu x di minus 2,0 dan yang satunya adalah 4,0. Dan kemudian di sini dia melewati suatu titik lain yaitu berapa? 0, minus 8. Nah, dari sini kita bisa membuat suatu fungsinya, yaitu apa? Yaitu gini, y sama dengan a x min x1 dikalikan dengan x min x2, dimana yang ini bertindak sebagai x1, 0 ya, yang ini bertindak sebagai x2. Nah, kemudian yang ini bertindak sebagai x dan yang ini bertindak sebagai y kayak gitu ya. Ini adalah suatu rumusan yang mana kita gunakan pada saat kita ingin mencari grafik dari suatu fungsi kuadrat atau fungsi kuadrat yang diketahui dia memotong sumbu x di 2 titik. Nah, sekarang kita masukin y-nya berapa? Minus 8.
A-nya di sini masih belum kita ketahui, jadi kita akan cari dulu ya. X-nya adalah 0 dikurangkan dengan min 2, berarti jadinya plus 2. Dikali dengan siapa ya? Berarti 0 dikurangi dengan 4. Nah, kalau sudah jadinya minus 8 sama dengan A kali 0 tambah 2 berapa? 2. 0 kali minus 4 berapa? Minus 4. Jadinya 2 kali minus 4 itu adalah minus 8. Jadi minus 8A sama dengan minus 8. Dan A-nya nilainya sebesar berapa? 1. Nah, kalau sudah sekarang tinggal kita masukin ke dalamnya tadi, yaitu Y sama dengan A-nya itu 1. Dan X-nya itu sekarang tetap X ya, plus 2. Dan X min 4. Kayak gini ya. Nah, Y dan X itu sekarang tetap menjadi Y dan X ya, karena dia nanti kita akan mencari persamaannya ya. Jadi untuk sembarang X dan Y. Nah, sekarang kita akan total nih ya. Jadi berapa? Langsung aja X kali X yaitu X kuadrat. Kemudian X kali minus 4 itu adalah minus 4X. Kemudian ditambahkan dengan 2X ya, dikurangi berapa? 8. Jadinya berapa dong ya? Berarti Y sama dengan X kuadrat minus 4 ditambah 2 berapa? Minus 2X dikurangi 8. Nah, ini jadinya ya. Apakah ini sesuai dengan apa yang diberikan pada si soalnya? Ini kan tadi soalnya ya sama kan ya, X kuadrat minus 2X minus 8. Sehingga pernyataan yang nomor 3 ini adalah suatu pernyataan yang benar. Nah, kalau nomor 3 ini adalah suatu pernyataan yang benar, maka opsi yang C itu sudah pasti salah. Kenapa? Karena tidak memuat pernyataan yang ketiga. Kemudian yang D apakah salah? Ya, salah juga. Kenapa? Karena di opsi yang D dia tidak memuat pernyataan yang ketiga. Sedangkan yang E itu dia memuat pernyataan yang ketiga dan yang keempat ya. Sehingga nanti pada saat kita akan melakukan identifikasi untuk yang nomor 1 dan 2 itu sudah dipastikan dia merupakan suatu pernyataan yang benar juga ya. Sehingga jawabannya adalah yang ini. Nah, tapi seandainya kalian ingin mengetahui apakah pernyataan 1 dan 2 itu adalah suatu pernyataan yang memang benar adanya, maka kita bisa buktikan juga di sini ya. Jadi kita akan buktikan juga di sini ya. Ini hanya sebagai pembuktian aja. Tapi untuk yang jawaban benarnya kita sudah tahu di sini, yaitu yang E ya. Nah, tapi di sini kita akan buktikan juga bahwasanya sumbu simetrinya itu adalah memang X sama dengan 1. Gimana cara mencari sumbu simetri itu? Nah, cara mencari sumbu simetri itu yaitu X sama dengan min B per 2A. Nah, di sini A-nya itu siapa? 1. A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Sedangkan B-nya siapa? B itu adalah koefisien dari X, yaitu minus 2. Kemudian C itu adalah siapa? Konstanta yang nilainya adalah minus 8. Nah, jadi di sini kita bisa masukin min B-nya kan minus 2 ya, per 2 kali A-nya itu adalah 1. Jadinya min kali min itu adalah plus, jadi 2 per 2 kali 1, 2 juga. Sehingga hasilnya adalah 1. Jadi sumbu simetrinya di sini dia yaitu X sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat di sini apakah benar? Iya, sumbu simetrinya adalah X sama dengan 1. Nah, kemudian kita juga akan melakukan pengecekan ya, meskipun ini bukan merupakan sesuatu hal yang wajib ya, tapi kita hanya ingin mengetahui aja gitu ya, ingin membuktikan aja. Yaitu apakah si titik puncaknya sama dengan 1,9 gitu ya. Nah, di sini kita akan mencari titik puncaknya. Titik itu berarti artinya adalah satu pasangan yaitu X dan Y. Nah, sebenarnya untuk X-nya itu kita sudah dapat ya, yaitu siapa? 1. Nah, X sama dengan 1 ini akan menjadi absis pada titik puncaknya. Nah, untuk mencari ordinatnya atau si Y-nya, maka kita bisa langsung aja masukin ke persamaannya ya. Jadi tadi persamaannya kan gini ya. Ini kita masukin aja langsung X-nya sama dengan 1. Jadi 1 pangkat 2 dikurangkan dengan 2 kali 1 dikurangi dengan 8 gini ya. 1 kali 1 berapa? 1. Dikurangi dengan siapa? 2. 2 kali 1 kan 2 ya. Dikurangi dengan 8. Nah, kalau sudah 1 kurangi 2 berapa? Minus 1. Kemudian minus 1 dikurangi dengan 8 berapa? Minus 1 dikurangi 8, berarti artinya utang 1, utang lagi 8. Jadi sekarang utangnya berapa dong? 9. Nah, jadinya di sini kita tulis minus 9. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya sebesar 1 dan nilai Y-nya sebesar minus 9. Nah, ini adalah titik puncak dari parabola yang
kita punya. Nah, apakah benar 1,-9 di sana tadi titik puncaknya? Iya, ini kan dia ya. Dia titik puncaknya setelah kita cari nilainya juga sama, yaitu 1,-9. Sehingga benar adanya di sini bahwasanya semua pernyataan yang diberikan dari pernyataan 1 sampai pernyataan 4 itu adalah sesuatu yang nilainya benar. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang mana? Yaitu yang E.